Kampung Cikembar, Jawa Barat punya rahasia gelap di balik sumur tua yang pernah jadi saksi banjir mematikan tahun 2006. Tukang ojek bernama Karto hilang tanpa jejak saat itu. Tapi kenapa sampai sekarang masih muncul setiap jam 3 dini hari? Saat pekerja malam bernama Tarmizi menyambutnya, yang dia dapat bukanlah angkutan biasa. Tubuh dingin, tidak ada nafas, dan sosok tanpa wajah yang membuat bulu kuduk merinding. Apa sebenarnya yang ingin dicari oleh roh Karto di dekat sumur kemarin? Sore itu hujan deras mengguyur kampung Cikembar di Jawa Barat. Tetesan air seperti hujan batu menusuk atap seng rumah kontrakan baru yang tengah diselesaikan, membuat suara gemuruh yang menggema ke seluruh sudut lokasi kerja. Tarmizi adalah pria berusia 30 tahun dengan badan tegap, karena setiap hari bekerja sebagai pekerja konstruksi. Wajahnya yang keriput akibat sering terpapar panas matahari, kini basah kuyup oleh genangan air hujan yang menetes dari ujung rambut hitamnya yang sedikit kusam. Ia mengenakan baju kerja polos warna biru tua yang sudah penuh dengan noda semen dan tanah, celana panjang yang sobek di bagian lutut, serta sepasang sepatu kerja karet yang sudah tua dan mengeluarkan suara gesekan setiap kali ia berjalan. Pada hari itu, kontraktor mengutusnya untuk menyelesaikan finishing plesteran dan pemasangan kusen jendela hingga larut malam. Karena rumah tersebut harus segera siap huni bagi keluarga baru yang akan pindah minggu depan. Jam di layar handphone miliknya yang sudah retak di bagian sudut kiri menunjukkan pukul 2:45. Udara malam semakin menyegarkan, namun membawa kesan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap langkah yang diambil. Jalan pulang yang biasa ditempuh Tarmizi adalah sebuah lorong kecil yang terjal dan penuh dengan batu bata pecah serta reruntuhan kayu bekas bangunan lama. Jalan tersebut tepat menghadap sumur tua yang sudah ada sejak zaman nenek moyang warga kampung. Orang-orang di sana selalu menyebutnya dengan nama yang tidak jelas asal-usulnya, sumur kemarin. Sumur itu berdiri dengan tembok batu bata yang sudah kusam dan penuh dengan lumut hijau pekat. Mulut sumurnya yang besar ditutupi oleh penutup kayu tua yang sudah retak dan tampak siap patah setiap saat. Sudah puluhan tahun, sumur itu menjadi sumber air bagi warga. Tapi sejak banjir dahsyat tahun 2006 yang melanda sebagian besar kampung dan menewaskan 3 orang warga termasuk seorang ayah dengan 2 anaknya, tidak ada satupun jiwa yang berani mendekatinya lagi. Malam itu, setelah menutup pintu lokasi kerja dan mengunci gembok besi yang berkarat, Tarmizi mulai berjalan perlahan melewati lorong yang sunyi sekali, hanya suara langkah kakinya dan desahan napasnya yang terdengar di antara hembusan angin yang membawa daun kering bergulir ke sana kemari. Ia menyalakan senter yang terpasang di bagian belakang handphone. Cahaya putih menyinari jalan di depannya, namun tidak mampu menjangkau jauh karena kegelapan yang sangat pekat di sekitarnya. Udara malam dipenuhi oleh aroma tanah basah yang khas setelah hujan dan campuran bau yang sulit dijelaskan. Seperti kayu lapuk yang sudah lama terendam di dasar kolam air, bau yang membuat tenggorokannya terasa kering dan perutnya sedikit mual. Saat ia melewati tikungan lorong yang menghadap langsung ke arah sumur kemarin, sebuah bayangan panjang muncul di dinding tembok rumah kosong di sebelahnya, membuatnya berhenti sejenak dan menatap ke arah sumber bayangan itu. Di dekat tepian sumur yang penuh dengan rerumputan tinggi dan liar, ada sosok seorang pria yang duduk dengan tenang di atas jok sebuah ojek motor tua, warna merah yang tampak kusam akibat cuaca. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, seolah sedang merenung atau mungkin sedang memperbaiki bagian mesin yang rusak. Rambutnya yang panjang dan kusut tampak tertutup oleh helm bekas yang warnanya sudah tidak jelas. Baju yang dikenakannya adalah batik corak lama dengan warna yang sudah memudar. Celananya terlihat sobek di bagian bawah dan terbuat dari bahan yang tampak sangat tua. Tarmizi menghela napas lega karena mengira menemukan jalan keluar dari kesusahan untuk pulang cepat. Jarak dari lokasi kerja ke rumah kontrakan, tempat ia tinggal di gang kelima memang cukup jauh. Hampir 1 kilometer lebih dengan jalan yang tidak rata dan penuh dengan lubang genangan air.
Tak ada angkutan umum yang masih beroperasi di jam seperti ini. Bahkan warung kecil yang biasanya buka hingga larut malam juga sudah tutup rapat karena hujan yang mengguyur sejak sore hari. Ia menggeser tas kerja yang terbuat dari kain kanvas ke bahu yang lain. Kemudian mengangkat tangan ke arah sosok tukang ojek tersebut dengan senyum ringan. Suara-suaranya sedikit bergetar akibat dinginnya malam, namun tetap jelas terdengar di tengah kesunyian. "Pak, maaf mengganggu ya. Bolehkah saya minta angkut ke gang kelima? Jaraknya tidak terlalu jauh kok." Saat kata-katanya terdengar, sosok yang duduk di atas jok ojek itu tidak langsung merespons. Tubuhnya tetap membungkuk dan tidak bergerak sama sekali. Hanya angin yang terus-menerus menerbangkan rerumputan liar di sekitar sumur, membuat suara yang seperti bisikan halus dan menusuk telinga. Beberapa detik kemudian, setelah Tarmizi mulai merasa cemas dan berpikir untuk berbalik pergi mencari jalan lain, sosok tersebut perlahan mengangkat kepalanya. Helm yang dikenakannya terlihat sangat berat dan menutupi sebagian besar wajahnya. Namun dari celah antara helm dan lehernya, Tarmizi bisa melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding dan jantungnya berdebar kencang. Kulit yang terlihat di sana tidak seperti kulit manusia biasa. Warnanya pucat seperti tanah liat yang basah. Dan ada sesuatu yang tampak mengalir perlahan seperti air yang menggenang di permukaan kulit tersebut. Tanpa mengeluarkan suara apapun, sosok itu perlahan mengangguk sekali sebagai tanda setuju. Kemudian menggeser tubuhnya ke arah kiri agar Aji Tarmizi untuk naik di belakangnya. Saat Tarmizi melangkah lebih dekat ke arah ojek, ia bisa melihat dengan jelas bahwa seluruh bagian tubuh tukang ojek tersebut tampak basah dan lembab, seolah baru saja keluar dari dalam air yang dalam. Bau kayu lapuk yang sebelumnya hanya sedikit tercium kini menjadi sangat kuat hingga membuatnya harus menutup hidung sebentar dengan tangan. Ia melihat ke bawah tanah di sekitar ojek dan menemukan jejak tapak kaki basah yang panjang dan jelas. Jejak tersebut berasal langsung dari arah mulut sumur kemarin dan berakhir tepat di tempat di mana ojek tersebut berdiri. Di tengah kesadaran yang mulai terasa sedikit kabur akibat ketakutan dan kebingungan, Tarmizi mendengar suara yang sangat pelan dan terdengar seperti berasal dari dalam sumur. "Naik saja. Jangan lama-lama. Kita harus cepat pergi sebelum mereka datang." Saat suara itu terdengar, angin tiba-tiba berhenti total, dan seluruh nyamuk serta serangga yang biasanya berisik di malam hari juga hilang tanpa jejak. Hanya suara mesin ojek yang mulai menunjukkan tanda-tanda akan menyala yang terdengar kegelapan yang semakin mengerikan. Setelah mengangguk perlahan, sosok tukang ojek itu sedikit menggeser tubuhnya ke kiri, memberikan ruang yang cukup bagi Tarmizi untuk naik ke jok belakang. Tarmizi mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat kaki kirinya ke atas step yang sudah berkarat dan penuh dengan lumut hijau. Tubuhnya sedikit gemetar bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena rasa cemas yang mulai menyelimuti setiap bagian tubuhnya. Saat ia duduk dengan hati-hati di jok belakang yang terasa sangat lembab, tangannya secara tidak sengaja menyentuh bahu pengemudi di depannya, dan pada saat itu pula, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung jemari hingga ke seluruh lengan. Baju batik yang dikenakan sang pengemudi benar-benar basah, seperti baru saja direndam di dalam air selama berjam-jam dan tidak pernah dikeringkan. Teksturnya terasa lengket dan kasar ketika disentuh. Bau kayu lapuk yang sudah mulai terasa menyengat sebelumnya kini menjadi semakin kuat, campuran dengan aroma lumpur basah dan sesuatu yang tidak bisa dikenali membuat Tarmizi harus menutup hidungnya dengan tangan kanannya. Napasnya menjadi pendek dan tidak teratur. Ia mencoba menyesuaikan posisinya agar lebih nyaman. Namun jok belakang yang terbuat dari kulit sintetis tua dan kusam terasa sangat licin, seolah ada lapisan lendir tipis yang menutupi permukaannya. Setelah beberapa saat, Tarmizi merasa cukup tenang dan mulai membuka suara dengan nada yang pelan agar tidak mengganggu sang pengemudi. "Pak, dari sini kemarin ya? Jaraknya memang tidak jauh, tapi jalanannya agak sulit ya kalau jalan kaki." Ia menunggu respons dengan penuh harapan. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari arah depan. Hanya terdengar bunyi napas yang sangat pelan dan tidak teratur, seperti suara gelembung udara yang pecah di dalam air dalam.
Sang pengemudi hanya diam dan mulai menggerakkan tangannya yang juga terlihat basah menuju kunci kontak di bagian tengah stang ojek. Ketika jari-jari yang pucat menyentuh kunci, mesin ojek tua tersebut menyala dengan suara yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan suara mesin yang berdenyut kuat, melainkan suara pelan yang seperti tercekik dan berdecit panjang, seperti seekor serangga besar yang sedang berdesir di malam hari. Suara itu membuat telinga Tarmizi terasa sakit dan kepalanya sedikit pusing. Ia harus mengerutkan dahi dan menutup salah satu telinganya sebentar. Setelah mesin stabil, ojek perlahan bergerak maju dari tepian sumur kemarin menuju lorong kecil yang sudah dikenal Tarmizi selama bertahun-tahun. Namun jalanan yang biasanya terasa cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan, malam itu tampak sangat sempit, seperti hanya bisa ditempuh oleh kendaraan kecil saja. Cahaya lampu jalan yang jarang berdiri di sepanjang jalan hanya mampu menerangi sebagian permukaan aspal yang sudah retak dan penuh dengan lubang. Sisanya tertutup oleh kegelapan pekat yang seolah bisa menyerap seluruh sumber cahaya yang ada. Tarmizi mencoba menyalakan senter handphone miliknya untuk menerangi jalan di depan. Namun cahaya putih yang biasanya terang benderang justru tampak redup dan tidak mampu menjangkau jauh. Seolah ada tirai gelap yang menyembunyikan apa yang ada di luar jangkauan pandang. Ia mulai melihat sekeliling dengan hati-hati, mencoba mencari sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih tenang. Pohon-pohon jambu mete dan pepaya yang tumbuh liar di sepanjang tepi jalan tampak sangat berbeda dari biasanya. Ranting-rantingnya yang panjang dan kurus seolah-olah sedang bergerak perlahan ke arah ojek. Seperti tangan-tangan tanpa kulit yang ingin meraih tubuhnya dan menariknya ke dalam kegelapan. Daun-daun kering yang menempel pada ranting tersebut bergerak tanpa adanya angin, membuat suara gesekan yang seperti bisikan nama-nama yang tidak jelas. Saat Tarmizi menurunkan pandangannya ke arah tanah di bawah kaki jok ojek, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak bisa bernapas sejenak. Jejak tapak kaki basah yang panjang dan jelas, dengan bentuk yang tidak seperti tapak kaki manusia biasa, karena jari-jari yang terlalu panjang dan sempit menyusuri seluruh jalan yang sudah mulai kering akibat hujan yang telah berhenti beberapa saat yang lalu. Jejak tersebut berasal langsung dari arah sumur kemarin dan terus menyusul di belakang ojek yang sedang melaju, meskipun sang pengemudi tidak pernah turun dari joknya atau menginjak tanah sama sekali. Tarmizi merasa tubuhnya semakin kaku. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya dan membuat baju kerja yang sudah basah menjadi semakin berat. Ia mencoba untuk berbicara lagi dengan harapan bisa mendapatkan jawaban yang bisa menjelaskan segala sesuatu yang tidak masuk akal. "Pak, itu jejak apa ya? Kok kayak dari arah sumur terus mengikuti kita?" Sekali lagi tidak ada respons. Bahkan suara mesin yang tadinya berdecit mulai menyusut dan digantikan oleh suara lain yang semakin jelas terdengar dari kejauhan. Suara tangisan bayi yang sangat pelan namun menusuk hati, diselingi dengan suara orang dewasa yang sedang bernyanyi lagu rakyat dengan nada yang terkesan tersesat dan menyedihkan. Saat ojek melewati pertigaan kecil yang biasanya menghubungkan ke jalan utama, Tarmizi melihat sebuah papan kayu tua dan kusam yang berdiri di tepi jalan. Tulisan di atasnya sudah sangat memudar, namun masih bisa dibaca dengan susah payah. Di sini TMAN kami, tahun 2006. Di bawah tulisan itu ada 3 wajah yang digambar dengan cat hitam yang sudah mulai mengelupas. Wajah seorang pria dengan wajah yang terlihat akrab, dan 2 wajah anak-anak yang sedang tersenyum. Saat ojek melaju melewati papan tersebut, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah sumur kemarin, membawa dengannya daun kering dan selembar kertas kecil yang terbawa ke arah wajah Tarmizi. Ia dengan tergesa-gesa menangkap kertas tersebut dengan tangan gemetar, dan ketika melihat isi tulisan di atasnya, jantungnya berhenti berdebar sejenak sebelum mulai berdebar dengan sangat cepat. Tulisan di atas kertas yang sudah lapuk dan sobek itu sangat jelas. "Ongkos belum dibayar. Kamu akan menjadi gantinya." Pada saat yang sama, sang pengemudi di depan secara perlahan berbalik wajahnya ke arah belakang, dan tudung helm yang selalu rendah perlahan terangkat sedikit, memperlihatkan bagian wajah yang tidak memiliki mata,
hanya lubang hitam pekat yang mengeluarkan cairan bening seperti air sumur yang terus mengalir ke bawah dagu yang sudah mulai meleleh seperti tanah liat basah. Setelah beberapa menit berkendara dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat namun juga tidak lambat, Tarmizi merasakan bahwa suhu tubuhnya semakin turun drastis. Seolah ia sedang berada di dalam ruangan pendingin yang tidak ada ujungnya. Udara di sekitar mereka seolah benar-benar terhenti. Tidak ada sedikit pun hembusan angin yang menyentuh kulitnya yang sudah mulai berdaging kering akibat kedinginan. Malam yang tadinya hanya sunyi, kini terasa sangat sepihak. Tidak ada suara cicak yang biasanya berkicau di tembok rumah. Tidak ada suara anjing yang menggonggong dari kejauhan. Bahkan tidak ada suara napas yang bisa didengar dari arah pengemudi di depannya. Tarmizi mencoba menggosok-gosok kedua telapak tangannya untuk menghasilkan sedikit panas. Namun gerakan tersebut hanya membuatnya merasakan betapa dinginnya udara yang menyelimuti setiap bagian tubuhnya. Ia mencoba melihat ke arah cermin spion samping yang sudah kusam dan penuh dengan lapisan debu tebal, berharap bisa melihat wajah sang pengemudi agar bisa sedikit menghilangkan rasa cemas yang terus membesar. Namun apa yang terlihat di cermin bukanlah bentuk wajah manusia yang jelas. Hanya bayangan hitam pekat yang tidak memiliki bentuk apapun. Seperti awan gelap yang sedang mengambang dan bergeser perlahan di dalam cermin. Bayangan itu tidak memiliki fitur wajah sama sekali, hanya bentuk bulat yang mengarah ke depan tanpa ada gerakan sedikit pun. Hatinya yang sudah mulai gelisah kini semakin tertekan. Tarmizi membuka suara lagi dengan nada yang sedikit bergetar. "Pak, kamu tidak merasa dingin ya? Udara malam ini benar-benar sangat dingin sekali." Ia menunggu dengan penuh harapan bahwa kali ini akan ada respons. Namun seperti sebelumnya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari arah depan. Hanya suara mesin ojek yang terus berdecit dengan irama yang sama, seperti sedang bernyanyi lagu yang menyedihkan dan tak pernah berhenti. Saat ojek melaju melewati sebuah lereng kecil yang menghubungkan ke jalan yang lebih luas, Tarmizi melihat sebuah papan kenangan besar yang terpampang di tepi jalan. Terbuat dari batu bata yang diplester putih, namun sudah menjadi kusam dan penuh dengan noda air hujan. Papan tersebut dipasang oleh warga kampung untuk mengenang korban banjir dahsyat tahun 2006 dan di atasnya terpampang foto-foto hitam putih dari 3 orang yang meninggal dunia saat itu. Cahaya senter handphone yang masih menyala secara tidak sengaja menerangi papan tersebut, dan Tarmizi melihat dengan jelas setiap detail wajah pada foto-foto tersebut. Ada foto seorang wanita dengan anak kecil di pangkuannya, foto anak laki-laki yang sedang tersenyum, dan foto seorang pria yang mengenakan baju batik tua dengan corak yang sangat akrab. Hatinya terhenti berdebar sejenak ketika menyadari bahwa corak batik yang dikenakan pria pada foto tersebut sama persis dengan yang dikenakan oleh pengemudi ojek yang mengantarnya sekarang, mulai dari pola lingkaran kecil di bagian dada hingga warna coklat tua yang sudah memudar. Ia dengan tergesa-gesa menatap ke bawah nama yang tertulis di bawah foto pria tersebut, dan tulisan hitam yang jelas membuatnya merasa pusing dan ingin muntah. Karto, hilang saat banjir tahun 2006. Karto adalah nama yang sangat dikenal di kampung Cikembar. Ia adalah seorang tukang ojek yang selalu membantu warga dengan murah hati sebelum banjir besar itu menghilangkannya tanpa jejak. Bahkan jenazahnya tidak pernah ditemukan hingga kini. Kaget dan penuh ketakutan, Tarmizi secara tidak sengaja mencoba menyentuh bahu pengemudi di depannya dengan tangannya, berharap bahwa semua yang dilihatnya hanyalah khayalan belaka akibat kelelahan dan dinginnya malam. Namun, ketika ujung jemari menyentuh bahu sang pengemudi, ia merasakan sesuatu yang jauh dari harapannya. Kulit yang disentuh bukanlah kulit manusia yang lembut dan hangat, melainkan sesuatu yang sangat dingin, kasar, dan terasa seperti kayu yang sudah lapuk selama bertahun-tahun di dalam tanah basah. Teksturnya terasa tidak rata dengan bagian-bagian yang mulai mengelupas, seperti kulit kayu yang sudah mulai busuk. Dan ketika ia sedikit menekan bahu tersebut, ada sesuatu yang seperti cairan bening mengalir perlahan dari bawah baju batik tersebut. Tarmizi tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan kecil yang penuh dengan ketakutan. Tubuhnya secara refleks mundur ke belakang,
hingga bahunya menyentuh jok belakang yang sudah mulai terasa tidak stabil. Ia mencoba membuka tali pengaman yang ada di jok belakang, namun tali tersebut terasa sangat kencang dan seperti sedang menyatu dengan kulit perutnya. Pada saat yang sama, mesin ojek yang tadinya melaju dengan stabil, tiba-tiba berhenti dengan sangat mendadak, membuat tubuh Tarmizi terdorong ke depan, dan kepalanya hampir menyentuh punggung sang pengemudi. Ketika pandangannya kembali fokus ke depan, Tarmizi melihat bahwa mereka sudah sampai di lokasi yang seharusnya adalah rumah kontrakan tempat ia tinggal, gang kelima. Namun apa yang ada di depannya bukanlah rumah putih yang biasa dilihatnya setiap hari, melainkan sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan lama dengan tembok bata yang terbuka dan kusam. Atapnya sebagian sudah roboh dan tertutup oleh rerumputan liar yang tinggi. Pintu utama rumah tersebut pecah menjadi dua bagian dengan engsel yang sudah berkarat parah, dan di dalam rumah terlihat sangat gelap, tanpa ada sedikit pun sumber cahaya. Di depan pintu rumah tersebut, ada sebuah batu nisan kecil yang sudah rusak, dengan tulisan yang sudah sangat memudar, namun masih bisa dibaca. Di sini beristirahat, Karto dan keluarga. Saat Tarmizi masih dalam keadaan terkejut dan tidak bisa bergerak, sang pengemudi di depan secara perlahan berdiri dari jok ojek dan menghadap ke arahnya. Helm yang dikenakannya mulai terangkat secara perlahan, tanpa ada tangan yang menyentuhnya, dan bagian wajah yang sebelumnya hanya terlihat sebagian kini terbuka secara penuh, memperlihatkan wajah yang tidak memiliki bentuk manusia sama sekali. Kulit wajahnya seperti tanah liat basah yang mulai meleleh. Mata hanya berupa lubang hitam yang mengeluarkan cahaya merah muda samar, dan mulutnya terbuka lebar dengan gigi yang panjang dan runcing seperti gigi ikan hiu. Dari dalam mulutnya keluar suara yang seperti gelembung air yang pecah dan suara manusia yang sedang berbisik, "Kamu bilang ingin pulang ke rumahmu. Ini adalah rumahku. Dan sekarang juga menjadi rumahmu." Tarmizi tidak berani sedikit pun menggerakkan tubuhnya atau turun dari jok ojek, yang sudah terasa seperti penjara yang menyelimuti seluruh bagian belakang tubuhnya. Keringat dingin mengalir deras di dahinya, menetes ke pipi dan dagunya yang sudah mulai bergetar tidak terkendali. Udara di sekitar mereka terasa semakin padat, seolah ada sesuatu yang sedang menekan dada dan membuatnya sulit bernapas dengan normal. Sang pengemudi, yang kini sudah jelas bukan manusia biasa, perlahan berbalik seluruh tubuhnya untuk menghadap langsung ke arah Tarmizi. Gerakan tubuhnya terlihat sangat tidak normal, dengan sendi yang bergerak ke arah yang tidak mungkin bagi manusia. Helm yang selalu menutupi wajahnya mulai terangkat secara perlahan, tanpa ada sedikit pun sentuhan dari tangan atau bagian tubuh lainnya, seolah ada kekuatan gaib yang sedang mengangkatnya perlahan ke atas. Saat tudung helm akhirnya terlepas sepenuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara dentuman yang pelan, namun menusuk hati, Tarmizi melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Wajahnya benar-benar tidak memiliki bentuk yang bisa dikenali sebagai wajah manusia. Tidak ada hidung, tidak ada bibir yang jelas, hanya dua lubang hitam pekat yang seharusnya menjadi mata, lubang yang dalamnya tampak tidak ada batasnya seperti jurang gelap yang siap menelan segala sesuatu yang melihatnya. Mulutnya terbuka lebar tanpa ada garis yang jelas. Bagian dalamnya penuh dengan kegelapan dan gelembung udara kecil yang terus keluar dan pecah dengan suara yang seperti air yang mendidih di dalam panci tua. Kulit yang tersisa di bagian pipi dan dahinya terlihat seperti tanah liat hitam yang sudah basah dan mulai meleleh perlahan ke bawah dagunya, menetes ke lantai dengan suara tetesan air yang jelas terdengar di tengah kesunyian yang memekakkan telinga. Setiap gerakan wajahnya membuat bagian kulit yang masih menempel terlihat siap untuk terlepas kapan saja. Dan di antara bagian kulit yang mengelupas itu, terlihat struktur tulang yang sudah mulai berkarat dan berubah warna menjadi kehitaman. Hatinya yang sudah hampir meledak, akibat ketakutan kini membuat Tarmizi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Suaranya keluar dengan suara bisik yang gemetar, dan penuh dengan air mata yang sudah mulai mengucur di pipinya. Kamu adalah Karto yang hilang tahun 2006 bukan? Orang-orang bilang kamu sudah hilang bersama keluarga kamu saat banjir besar itu.
Ia menatap dengan mata yang sudah mulai kabur akibat air mata, berharap bahwa semua yang dilihatnya hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Sosok yang dulunya bernama Karto mengangguk perlahan dengan gerakan yang sangat lambat. Bagian tubuhnya yang masih berdiri di atas jok ojek mulai sedikit melengkung ke depan, membuat jarak antara mereka semakin dekat. Dari mulutnya yang tidak berwujud itu, keluar suara yang sangat pelan dan teredam, seolah suara tersebut berasal dari dalam kolam air yang dalam dan penuh dengan lumpur. Saya sedang mencari uang ongkos yang belum dibayar. Banyak orang yang pernah saya antar, tapi tidak pernah membayar, termasuk mereka yang hilang bersama saya. Di dalam sumur itu, setiap kata yang keluar diiringi dengan gelembung udara yang semakin banyak dan suara gemericik air yang membuat telinga Tarmizi terasa sangat tidak nyaman. Saat suara tersebut terdengar, angin tiba-tiba mulai berhembus lagi dari arah sumur kemarin, membawa dengannya aroma lumpur dan tanah liat yang semakin menyengat. Tarmizi secara tidak sengaja melihat ke bawah kedua telapak tangannya yang sudah mulai berkeringat dan terasa sangat dingin. Ada sesuatu yang basah dan lengket menutupi seluruh bagian telapak tangannya, membuatnya merasa tidak nyaman dan ingin segera membersihkannya. Ia dengan hati-hati mengangkat salah satu tangannya ke depan wajahnya, dan ketika cahaya senter handphone yang masih menyala menerangi telapak tangannya tersebut, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin menjerit dengan sekuat tenaga, namun suara tidak bisa keluar dari tenggorokannya yang sudah terasa kaku seperti batu. Di telapak tangannya ada tanah liat hitam pekat yang masih lembab, dengan beberapa lembar uang kertas kuno yang sudah lapuk dan sobek terselip di antara lumpur tersebut. Uang kertas tersebut memiliki gambar dan tulisan yang sudah sangat kuno, dengan warna yang sudah memudar menjadi kecoklatan, dan bagian-bagiannya sudah mulai sobek akibat usia yang sangat tua. Tarmizi mengenali uang tersebut sebagai uang yang sudah tidak berlaku lagi sejak puluhan tahun yang lalu. Uang yang digunakan pada masa sebelum reformasi, ketika Karto masih hidup dan bekerja sebagai tukang ojek di kampung tersebut. Saat ia masih dalam keadaan terkejut dan tidak bisa bergerak, sebuah bayangan lain muncul dari balik rumah tua yang sudah ditinggalkan itu. Bayangan tersebut bergerak perlahan ke arah mereka dengan langkah yang sangat lambat dan tidak stabil, seolah kaki-kakinya tidak mampu menopang berat tubuhnya. Ketika bayangan tersebut semakin dekat, Tarmizi melihat bahwa itu adalah sosok seorang wanita dengan anak kecil di pangkuannya. Keduanya mengenakan pakaian tua yang juga tampak basah dan penuh dengan lumpur. Wajah wanita tersebut juga tidak memiliki bentuk yang jelas, sama seperti Karto. Hanya lubang hitam untuk mata dan mulut yang terbuka lebar dengan gelembung udara yang terus keluar. Anak kecil yang berada di pangkuannya juga memiliki wajah yang sama, dan tangannya yang kecil menyentuh wajah ibunya dengan gerakan yang sangat mekanis. Sosok wanita tersebut kemudian berhenti tepat di samping Karto, dan dari mulutnya yang tidak berwujud keluar suara yang sama teredamnya. Dia juga belum membayar, dan kamu akan membayar untuk semua yang belum membayar, termasuk kami yang terjebak di dalam sumur itu selama ini. Pada saat yang sama, Tarmizi merasakan bahwa tubuhnya mulai terasa sangat berat. Kulitnya terasa semakin dingin dan lengket, seperti sedang ditutupi oleh lapisan tanah liat yang terus menebal. Dan di dalam kepalanya mulai terdengar suara bisikan yang tidak jelas, namun sangat keras. Kamu akan tetap di sini, bersama kami, selamanya. Tarmizi merasakan darahnya membeku, dan seluruh otot tubuhnya berkontraksi secara refleks. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melompat dari jok ojek yang sudah terasa seperti penjara yang mengikat seluruh bagian tubuhnya. Namun, kedua kakinya seolah terjepit erat di antara jok belakang dan bagian mesin ojek tua tersebut. Bagian logam yang sudah berkarat dan kusam tampak seperti menyatu dengan kulit kakinya, membuat setiap gerakan yang dilakukan hanya menghasilkan yang menusuk dan suara gesekan yang menyakitkan telinga. Ia meronta-ronta dengan penuh ketakutan. Tubuhnya bergoyang ke sana kemari sambil mencoba melepaskan diri dari cengkeraman yang tidak terlihat tersebut. Namun semakin ia berusaha, semakin erat pula bagian mesin itu menjepit kakinya. Saat ia masih bergelut dengan rasa sakit dan ketakutan,
Pandangannya tiba-tiba tertuju ke arah sumur kemarin yang kini tampak lebih jelas di bawah kegelapan malam, dan ia melihat beberapa sosok lain yang sedang bergerak perlahan dari arah sana ke tempat ia berada. Salah satu sosok adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan kusut yang mengenakan baju kurung tua warna biru yang sudah kusam dan penuh dengan noda lumpur. Di pangkuannya ada seorang anak kecil yang mengenakan baju kaos putih yang sudah menjadi kecoklatan akibat usia dan kotoran. Kedua sosok tersebut juga tampak basah seperti baru saja keluar dari dalam air, dengan pakaian yang menempel erat pada tubuh dan membuat bentuk tubuh mereka tampak sangat tidak jelas. Sosok wanita tersebut berhenti tepat di sisi kanan Karto, kemudian mengangkat wajahnya yang juga tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya lubang hitam untuk mata dan mulut yang terus mengeluarkan gelembung udara kecil. Dari mulutnya yang teredam keluar suara yang seperti berasal dari dalam kolam lumpur. Dia juga belum membayar ongkos. Sama seperti yang lain yang pernah kamu antar dan tidak pernah kembali membayar hutangnya. Setiap kata yang keluar diiringi dengan suara gemericik air dan aroma lumpur yang semakin menyengat hingga membuat Tarmizi merasa ingin muntah. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya yang sudah meledak. Air mata mengalir deras di pipinya yang sudah mulai berwarna kebiruan akibat kedinginan, dan ia mulai berteriak dengan sekuat tenaga meminta tolong. "Tolong! Tolong saya! Ada orang sini tidak? Tolong bantu saya!" Suaranya bergema ke seluruh sudut lorong kecil tersebut, namun tidak ada satupun tanggapan yang datang. Tidak ada suara dari rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tidak ada lampu yang menyala sebagai tanda bahwa ada orang yang mendengar teriakan tersebut. Malam itu seolah benar-benar dikuasai oleh kegelapan dan kesunyian yang mematikan. Saat sosok-sosok tersebut mulai melangkah lebih dekat ke arah Tarmizi, ia merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin berat dan dingin, seolah ada batu besar yang ditumpukan di atas punggung dan bahunya. Kulitnya mulai terasa sangat lengket seperti tanah liat yang baru saja dicampur dengan air. Bagian kulit yang terkena sentuhan udara malam tersebut mulai mengeras perlahan dan membuatnya sulit untuk bergerak. Ia bisa merasakan bagaimana tekstur kulitnya berubah secara perlahan, menjadi lebih kasar dan tidak rata seperti permukaan batu bata yang sudah tua dan kusam. Karto kemudian mengangkat salah satu tangannya yang sudah tampak tembus pandang dengan bagian tulang yang terlihat jelas di dalamnya. Jari-jari yang panjang dan runcing seperti duri bergerak perlahan ke arah wajah Tarmizi, sambil berkata dengan suara yang semakin jelas namun tetap teredam. "Kamu akan membantu kami mencari yang lain yang belum membayar ongkos mereka. Kamu akan menjadi bagian dari kami dan terus mengantar orang hingga hutang mereka lunas." Saat ujung jari Karto hampir menyentuh pipi Tarmizi, seluruh dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan ia merasa tubuhnya terjatuh ke bawah dengan sangat cepat, seolah jatuh ke dalam jurang yang tidak ada ujungnya. Ketika Tarmizi membuka mata dengan terkejut dan napasnya terengah-engah, ia menemukan dirinya sedang berbaring telentang di tepi sumur kemarin yang sudah dikenalinya sejak lama. Tubuhnya benar-benar basah dan penuh dengan lumpur hitam pekat yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Baju kerja yang dikenakannya sudah sobek di beberapa bagian dan berwarna kehitaman akibat kotoran tersebut. Ia mengangkat tangan untuk melihat handphone yang masih terpegang erat di telapak tangannya. Layar yang sudah retak tersebut menunjukkan jam tepat pukul 3 pagi, tanpa satu detik pun yang terlewat. Hatinya berdebar kencang dan dada masih terasa sesak akibat ketakutan yang belum hilang. Ia dengan tergesa-gesa berdiri dengan kaki yang masih gemetar dan mulai berlari secepat mungkin menuju arah rumah kontrakan tempat ia tinggal. Tidak peduli jika jalanannya penuh dengan batu dan genangan air yang membuatnya sering tergelincir. Keesokan paginya, setelah membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaian menjadi yang bersih, Tarmizi bergegas dengan cepat ke rumah kontrakan yang terletak di gang kelima. Ia membuka pintu kayu tua yang sudah kusam dengan hati-hati. Harapannya bisa menemukan kehangatan dan rasa aman di dalamnya. Namun ketika ia memasuki ruangan dan pandangannya secara tidak sengaja tertuju ke arah cermin yang terletak di dinding kamar tidurnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat.
Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat sangat pucat seperti orang yang sedang sakit parah, dan ada bekas lumpur hitam pekat di bagian pipi kanannya yang tampak sangat jelas. Ia dengan tergesa-gesa mencoba membersihkannya dengan air dan sabun, namun bekas tersebut tidak bisa dihilangkan sama sekali, seperti sudah menyatu dengan kulitnya dan menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia melihat keluar jendela kamar yang menghadap ke gang utama, ia menemukan sosok seorang pria yang sedang duduk dengan tenang di atas ojek tua warna merah kusam, tubuhnya membungkuk ke depan seolah sedang merenung atau menunggu penumpang. Meskipun wajahnya tertutup oleh helm tua, Tarmizi bisa mengenali dengan jelas baju batik yang dikenakan oleh sosok tersebut, sama persis dengan yang dikenakan Karto pada foto di papan kenangan kemarin malam. Tanpa berpikir panjang lagi, Tarmizi segera memasukkan semua barang miliknya ke dalam tas besar yang ia miliki, membayar uang sewa kontrakan kepada pemilik rumah secara tergesa-gesa, dan kabur dari kampung Cikembar tanpa memberitahu siapapun. Ia pindah ke kota lain yang cukup jauh dan mulai membangun kehidupan baru dengan pekerjaan yang berbeda, berharap bahwa semua kejadian tersebut hanya akan tinggal kenangan yang bisa dilupakan dengan mudah. Namun sampai sekarang, setiap malam ketika jam di handphone atau jam dindingnya menunjukkan pukul 2:45, Tarmizi selalu mendengar suara mesin ojek tua yang berdecit dengan irama yang sama seperti kemarin malam. Suara tersebut terdengar jelas dari luar pintu rumah barunya, meskipun tidak ada satu kendaraan pun yang lewat di jalan yang sunyi tersebut. Dan setiap kali suara tersebut terdengar, layar handphone miliknya akan menyala dengan sendirinya, dan muncul pesan teks yang sama dari nomor yang tidak dikenal, dengan tulisan yang sangat jelas dan membuat bulu kuduknya merinding setiap kali membacanya. Sudah saatnya membayar ongkos yang tertunda. Kami sedang menunggu kamu untuk kembali dan menyelesaikan hutangmu.